Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kajian kita mengenai literasi keuangan. Ini kita akan langsung melihat ya dan praktek seperti apa praktek saham syariah. Tapi sebelum ke sana saya ingin meluruskan dulu ya, mengingatkan kepada kita semua di materi-materi sebelumnya bahwa yang pertama adalah bahwa semua yang kita bahas ini dari sesi-sesi sebelumnya dan nanti pun kalau ada sesi selanjutnya itu adalah dalam rangka pengelolaan aset ya. Jadi sikap kita terhadap harta itu adalah mengelola, bukan memiliki. Bedanya apa? Kalau mengelola itu adalah seperti bendahara lah, kan di sini juga ada seperti bendahara ya, bendahara kelas, bendahara tim, bendahara grup, bendahara negara gitu kan, bendahara RT, bendahara RW. Nah bendahara itu tugasnya kan mengelola, mencatat, mengeluarkan, menerima gitu kan ya. Boleh nggak dia menggunakan uang itu untuk kesenangannya dia? Tidak. Nggak boleh kan ya, itu nggak boleh. Semua maunya gitu nggak boleh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Adapun kemudian dikuasakan atau diamanahkan, dititipkan kepada kita sebagian adalah untuk dikelola. Dikelolanya seperti apa? Minimalnya apa? Pengelolaannya yang wajib buat kita adalah 2,5% ya kalau itu zakat mal harta kita itu dikeluarkan untuk zakat. Jadi yang kita terima itu ada jatah yang bukan punya kita. Kata Allah itu harus dikeluarkan, itu bukan buat kamu. Berapa? Nah itu nanti lihat di bab zakat itulah. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat itu manusia itu orang itu nggak dibilang dermawan ya karena memang itu bukan punya dia. Bagaimana mungkin orang dibilang dermawan kalau dia mengeluarkan yang bukan punya dia? Memang buat orang lain kok. Nah gitu ya, kalau itu zakat minimalnya itu. Kemudian apalagi rambu-rambunya itu tidak boleh untuk yang haram. Nah itu jelas ya. Kemudian kenapa kita harus mempelajari ini? Ya kita lihat bahwa di dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka itu ternyata menguasai aset. Di eranya itu penguasa-penguasa gitu. Umat Islam itu menguasai sampai beberapa generasi seterusnya di masa khilafah ya, kekhalifahan itu menguasai aset, mengelola semuanya. Tapi lihat bagaimana pengelolaannya ya. Walaupun menguasai, tetapi coba lihat Rasulullah SAW kehidupannya seperti apa. Apakah dia kemudian menikmati itu semua dengan segala macam luxury misalnya? Enggak kan misalnya. Jadi memang mengelola, memposisikan diri ya memang sebagai yang diberi amanah untuk mengelola ini, diatur semuanya. Begitu juga kita lihat kehidupan misalnya Umar bin Khattab, itu luar biasa. Mereka itu Utsman bin Affan ya, kaya raya semuanya. Tapi menunjukkan kepada kita mindset pengelolaan, bukan pemilikan, penikmatan, apalagi menikmati ya. Itu enggak. Nah itu ya. Kemudian di sesi sebelumnya lagi, oke, kalau gitu sekarang gimana caranya kita bisa mengelola dengan baik, menguasai aset-aset yang lebih banyak? Karena makin banyak aset yang dikuasai oleh orang baik, maka akan membawa kebaikan bagi banyak lagi orang. Jadi kita harus punya azam seperti itu. Kita harus punya banyak menguasai aset untuk memberi kemanfaatan kepada lebih banyak lagi orang. Nah, salah satu yang kemarin kita pelajari adalah pertama dengan memiliki aktif income ya. Kita membina diri kita sendiri, memperkuat kapabilitas ya, kompetensi, meningkatkan. Makanya ada yang kuliah, ada yang kursus, ada yang training, ada yang apa, itu adalah untuk menjadikan diri kita ini aset yang menghasilkan. Semakin banyak misalnya kayak Mas Baskoro itu portofolionya udah di mana-mana tuh, di Timur Tengah kerja di sini sekian tahun. Wah itu kalau masuk mana-mana mahal. Ya, itu juga Mas Dani, wah udah banyak yang ditangani. Semakin baik, semakin kompeten, semakin banyak yang bisa kita hasilkan dari aktif income kita. Ya, Ilyas juga seperti itu, nanti bangun portofolio, bangun diri gitu untuk bisa menjadi manusia yang makin banyak manfaat, akan makin banyak juga yang datang ke kita rezekinya itu, penghasilan.
Tapi waktu yang terakhir itu kita perlu sisihkan. Kalau di referensi barat itu minimal 10%, 1/10 dari penghasilan kita sisihkan di awal. Untuk apa? Untuk ini kemudian membantu kita menghasilkan lagi. Gitu. Kok bisa ada uang menghasilkan lagi uang sendiri? Ya ini tadi kita pelajari adalah di investasi. Ya. Caranya gimana? Nah, saham ya. Salah satunya investasi saham. Investasi saham itu seperti apa? Pertama kita lihat filosofi dan mindsetnya dulu ya. Investasi versus trading. Jadi ketika kita bicara jual beli saham, nanti di kalangan teman-teman itu akan ketukar-tukar nih antara investasi dan trading. Kalau yang banyak kita terima informasi sekarang ini beredar, itu adalah trading. Ya. Misalnya prediksi saham pagi ini disarankan untuk ini, rekomendasi saham ANTM ini itu di berita. So, itu adalah untuk trading. Ya. Jadi perhatikan nanti kita perhatikan investasi versus trading. Nah, saya mau kembalikan ke basicnya dulu. Saham itu apa sih? Saham itu adalah kepemilikan ya. Jadi misalnya Mas Dani dengan Mas Nur Fatoni ketemu nih, kita ini bikin usaha nih, bikin PT, ngapain? Kita buat menjadi supplier misalnya. Ya udah ada belum? Iya, produknya udah ada. Ini bagus banget ini. Tinggal kita pasarin aja ini gitu ya. Terus bagaimana? Modalnya berapa? 100 juta. 100 juta. Kita 50-50 ya, 50-50. Ya udah, 50-50. Artinya sahamnya Mas Dani, Mas Nur Fatoni itu masing-masing 50%. Itulah saham kepemilikan. Nanti ketika prosesnya berjalan, usaha ini selama setahun dihitung nih, untung apa rugi. Kan ada jual beli gitu ya, proses. Setahun tuh tutup buku. Dihitung, oh ternyata kita untung sebesar 50 juta misalnya gitu ya. Nah, porsi kepemilikan juga akan bertambah kan. Tadinya 100 juta nih, jadi 150 juta, maka porsinya menjadi karena 50-50 jadi 75 juta kan gitu. Tahun depannya ternyata rugi 25 juta, ya berkurang 12,5 juta dari yang tadinya 75 berkurang 12,5 jadi sekian gitu. Terus begitu kan. Artinya harta yang kita titipkan di dalam usaha itu akan bertambah berkurang sesuai dengan kemajuan atau kemunduran usaha, sesuai untung rugi usaha. Itu konsepnya ya. Saham itu seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bursa saham. Apa itu? Nah, Mas Dani sama Mas Nur bilang, ini kayaknya teman-teman yang lain nih mau pada ikutan nih. Gimana kalau kita sisihkan sebagian dari porsi saham kita nih masing-masing untuk mereka bisa ikutan di usaha kita ini. Oh ya udah. Nah, yang 100 tadi itu misalnya jadinya 100 lembar. 100 lembar tadi itu disisihkan 30 lembarnya misalnya kepada yang lain, tawarkan nih. Kepada Mas Ilyas gitu ya. Mas Azmi, Mas Baskoro, pada saya, mau nggak nih? Silakan, harganya sekian. Ditentukan harganya setelah dilakukan valuasi terhadap perusahaan ini. Ternyata begitu divaluasi harganya udah 500 juta. Ya. Siapa yang melakukan valuasi? Kalau secara resmi ada namanya lembaga namanya KJPP. Gitu. Itu resmi, dan itu mengikat. Ya, itu kemudian berarti kalau 500 juta dijual 50%-nya misalnya, 20% lah. Berarti 100 juta ya kan, 100 juta kan, nah tawarkan, ini sekian lembar, dibeli gitu. Dan jadi pemiliknya itu menjadi bertambah, yang tadinya cuma 2 orang, sekarang menjadi 5 orang. Bursa saham itu memfasilitasi lebih luas lagi. Jadi gini, Mas Dani, Mas Nur sebagai pemilik, itu bisa loh jual saham di pasar saham. Oh gimana caranya? Itu yang namanya IPO, Initial Public Offering ya. Jadi dibuka kesempatan untuk memiliki saham PT ini dengan prospektus seperti ini, keterangannya begini. Silakan siapa aja yang mau beli. Itu sejumlah saham tertentu dijual di bursa. Dibelilah sama masyarakat. Dibeli. Misalnya 20%-nya dibeli sama masyarakat, terjual habis. Dan bisnisnya terus berjalan seperti tadi ya. Adapun 20% itu misalnya maksimal 30% ya mau dijual. 30% itu diperjualbelikan di bursa, harganya bisa naik turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Harga sahamnya ya.
Dan naik turunnya harga saham di pasar saham tidak langsung berpengaruh kepada bisnis aset yang ada di bisnis ini. Misalnya satu hari ada isu bahwa wah ini produk tersebut akan dilarang di Indonesia. Wah, kan yang megang saham yang 30% publik itu kan mereka, wah ini nanti tutup nih, perusahaannya rugi banget nih. Wah, saya jual aja. Banyak yang jual, supply and demand, namanya juga supply and demand ya. Banyak yang jual maka harganya akan turun kan, tung turun. Tapi pengaruh nggak sama asetnya di sini? Enggak, dia tetap jalan bisnis seperti apa adanya gitu. Jadi isu-isu itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah seringnya membuat naik turun harga saham yang beredar di pasar saham, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi aset, gitu ya. Nah, terus kemudian ya di satu sisi pasar saham terjadi jual beli, di sisi lain bisnis terus berkembang. Tetap nanti yang menentukan adalah kemajuan atau kemunduran, profit atau loss dari si perusahaan ini, gitu. Nanti yang menentukan. Jadi misalnya ada isu naik turun, begitu laporan akhir ternyata menguntungkan, untungnya jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan di sebelumnya. Itu harganya akan naik lagi. Terlepas dari isu yang sudah berkembang, terlepas dari yang naik turun itu, ternyata buktinya seperti itu akan ya. Nah, itu pasar saham dan saham. Nah, sekarang kita lihat kalau kita mau beli saham, mindset kita itu harusnya menjadi owner seperti tadi ya, kita jadi pemilik, salah satu pemilik dari. Jadi orientasinya apa? Fokusnya pada memperhatikan perkembangan nih. Kalau mau beli nih, kira-kira usahanya Mas Dhani, Mas Nurfato ini gimana kira-kira ke depan? Nah, itu kurang lebih. Jadi bukan kan ada dua sisi tadi ya, harga di pasar saham sama bisnisnya sendiri. Nah, kalau trader itu akan memperhatikan ini aja, hanya ini yang diperhatikan, naik turunnya. Sementara ini nggak dilihat nih. Ini biasa kita lihat, biasa kita bilang kalau di kalangan saham ya. Kalau kita perhatikan ini, itu kita memperhatikan fundamental, ya, aliran fundamental. Kalau yang ini kita perhatikan naik turunnya harga, kecenderungan trennya itu dianalisa apa namanya? Analisa teknikal nih. Nanti ada lagi satu lagi aliran namanya aliran bandarmologi. Ada lagi, jadi ada 3 itu minimal ya, yang aliran dari analisa saham itu. Nah, tapi saya merekomendasikan ke arah fundamental. Kenapa? Karena ini yang paling syar'i kalau menurut saya. Ya, kalau trading naik turun, itu porsi spekulasinya di dalam analisa itu lebih besar gitu, besar. Walaupun ya mereka yang beraliran ini, trading ini juga berargumen bahwa ini enggak sembarangan, bukan spekulasi. Kita melihat dari secara ilmiah gitu. Ini ada ilmunya gitu. Kita melihat ilmunya jadi bukan spekulasi gitu ya. Nah, ada berargumen seperti itu juga. Tapi saya lebih menyarankan lihat ke fundamentalnya, pada basic dari saham itu tadi sendiri. Gitu. Jadi ya, orientasinya jangka panjang berdasarkan analisis fundamental, minimalkan unsur spekulasi. Nah, dividen ya, itu juga penting. Ya. Rambu yang pertama, bisnis yang halal. Jadi nanti kalau kita perhatikan, nanti kita buka ya aplikasi Stockbit, itu saham itu ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Siapa yang menetapkan? Itu OJK, yang di situ ada juga perwakilan MUI-nya. Ya. Berdasarkan apa? Yang pertama, zatnya itu atau bisnisnya itu bukan bisnis yang haram. Ya. Pabrik bir udah pasti nggak syariah. Pabrik rokok udah pasti nggak syariah, jadi nggak usah dilihat ya. Terus apalagi nanti kita lihat ya. Terus kemudian yang kedua, ini yang non syariah. Jadi yang non syariah itu ada perbankan konvensional ya, udah jelas. Asuransi yang bukan syariah, asuransi ribawi ya. Kemudian pembiayaan berbasis bunga. Kemudian yang mengandung isi bisnisnya spekulatif ya, ada perjudian, kasino, permainan yang mengandung unsur taruhan atau ketidakjelasan. Zat yang diperjualbelikan itu sendiri haram ya. Minuman keras, rokok, makanan non halal, dan konten yang merusak moral itu udah jelas. Tapi kita ini sekedar untuk informasi aja. Nanti kalau kita simple lihat aja di situ ada teks syariah apa enggak, ya sudah, berarti itu masuk. Dari sisi screening keuangan juga tadi kan produknya ya. Sekarang mungkin teman-teman bingung, ini saham PGEO itu Pertamina Geothermal Indonesia. Itu nggak syariah ternyata.
keluar dia baru keluar dari CI. Padahal coba produknya apa? Minyak. Listrik ya. Gas. Produknya listrik gitu. Terus yang diolah itu uap. Di mana coba non syariahnya? Ternyata ada satu ukuran lagi. Ada satu ukuran lagi untuk menggunakan syariah atau tidak syariah, yaitu cara dia berbisnis menggunakan modal pinjaman yang non halal, yang ribawi, itu nggak boleh lebih dari 45%. Dan yang kedua, 10% dari pendapatannya itu maksimal hanya diperbolehkan 10% dari non halal. Maksudnya non halal apa? Misalnya satu bisnis ya, misalnya bisnis apa yang dia punya, non halal, Sinarmas misalnya, atau Astra. Ya, Astra itu kan punya berbagai macam ini ya, penjualan mobil. Tapi dia ingat, dia punya juga leasing. Leasing itu dia pakai skema ribawi. Kalau lebih dari kalau pendapatan dari leasing ini sendiri sudah lebih dari 10% dari total pendapatannya dia masuk ke dalam yang non halal, yang non syariah. Astra juga baru keluar dari non syariah bulan Juni ini. Nah, ini yang perlu dilakukan ya. Setidaknya ada, kalau saya catatan saya itu ada ketika kita memilih saham mana yang akan dibeli. Yang pertama itu kita melihat profitabilitas. Dia untung apa enggak? Gitu. Untung apa enggak? Kalau nggak untung ya ngapain kita beli saham di situ? Uang kita bisa nyangkut di situ. Yang kedua itu sebenarnya ada satu lagi, sehat apa enggak? Bisnisnya sehat apa enggak? Nanti apa ukurannya? Nanti kita lihat. Yang ketiga, gimana prospek perkembangan ke depan? Growth-nya itu, pertumbuhannya itu gimana? Yang ketiga. Yang keempat, dia bagi dividen nggak sih? Bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham itu dividen. Jadi nanti perusahaan-perusahaan apa yang royal ngasih dividennya. Nah, itu juga jadi daya tarik. Terus kemudian yang kelima apa? Yang kelima itu adalah saham itu lagi murah apa enggak gitu. Saat itu, gimana ukurnya nanti kita lihat. Yang kita bahas di sini hanya dua aja, profitabilitas sama valuasi. Valuasi itu sahamnya lagi murah apa enggak. Bayangin misalnya satu perusahaan bagus banget, keren banget. Ini growth-nya, pertumbuhannya bagus, kondisi keuangannya bagus, cash flow-nya bagus, profitnya udah terbukti beberapa tahun ini udah meningkat terus, gitu ya. Menarik nggak sahamnya nih? Menarik kan? Tapi begitu kita mau beli, ternyata mahal banget, lagi mahal banget. Taunya mahal banget dari mana? Nah, nanti kita bahas. Itu juga kan nggak menguntungkan. Bisa jadi kita beli saat itu, tahu-tahu turun, karena harganya sudah kemahalan. Gitu. Nah, yang ini profitabilitas. Dari mana kita tahu bahwa satu emiten atau perusahaan itu bagus ya secara ini? Lihat profitabilitasnya. Apa? Return on equity. Nah, ini semakin tinggi berarti semakin hebat. Bayangin dia punya equity itu, total keseluruhan aset dia itu misalnya 100 juta. Tapi dia bisa menghasilkan earningnya itu, laba bersihnya itu 500 juta. Jadi dengan uang 100 juta bisa menghasilkan 500 juta, luar biasa kan, 5 kali lipat misalnya. Itu hebat banget, itu maksudnya. Tapi ada juga misalnya yang dia asetnya gede, perusahaannya besar, 10 kali lipat dari yang itu. Misalnya 10 miliar misalnya asetnya. Tapi dia hanya menghasilkan setahunnya cuman, atau angka yang sama ya, 500 juta tadi. Ini big size menghasilkan earning yang cuma sama segitu. Pilih mana? Ya pilih yang tadi kan. Dengan yang aset kecil aja dia bisa hebat banget. Ada nggak usaha kayak gitu? Ada. Yang terutama adalah perusahaan-perusahaan teknologi ya. Dia nggak perlu yang kadang-kadang cuma laptop aja gitu ya, beberapa komputer di situ, tapi dia punya inovasi, program-program inovasi digital yang mahal banget di luar itu. Kalau dibandingin asetnya nggak ada apa-apa. Asetnya paling berapa puluh juta, tapi returnnya itu earningnya itu, labanya itu tinggi banget. Kenapa? Karena orang berani bayar mahal. Untuk memproduksinya itu dia nggak perlu banyak-banyak, nggak modal gitu kurang lebih. Teknologi itu kebanyakan kayak gitu. Nah, ini nanti dibandingkan antara perusahaan A, perusahaan B, dan rata-rata industri di sektor itu. Teknologi ini biasanya tinggi. Terus kemudian, ini profitabilitas. Yang kedua, valuasi. Lagi mahal apa enggak? Ukurannya apa? Ada dua ini. Price to earning ratio dan price to book value. Price to book value dulu. Price to book value itu membandingkan antara harga saham saat ini dengan nilai buku aset.
Ya, maksudnya apa coba? Tadi kan Mas Dani sama Mas Nurfatoni buka perusahaan 100 juta uangnya ya, 100 juta. Let's say terbagi menjadi 100 lembar saham. Jadi satu lembarnya 1 juta. Ya. Nah, ini ternyata asetnya ya juga segitu juga pada saat itu. Itu yang memang dinilai aset. Jadi book value dengan price sama persis. Itu artinya lembar saham nih, harga saham sama dengan harga book value. Berarti PBV-nya itu sama dengan 1. Ini yang kondisi normal. Nah, setelah berjalannya waktu, ya, dibuka di pasar saham, orang tertarik kan, wah ini memang harga satu sahamnya 1 juta, tapi saya yakin dalam setahun 2 tahun ini bisa berkembang 10 kali lipat nih. Saya beli misalnya 2 kali lipat aja dari 1 juta tadi, 2 juta, saya masih berani. Kenapa? Karena saya biarin aja, udah akan meningkat menjadi 10 kali lipat gitu kan, harga sahamnya, harga book value-nya. Nah itulah yang mengakibatkan kemudian harga saham di pasar saham tidak sama dengan harga perusahaan sebenarnya, gitu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Yang lebih tinggi itu artinya apa? Artinya investor di pasar saham itu yakin dia akan bisa mencapai ke sana. Ya, price to book value misalnya ada yang 10 rasionya. Artinya si harga sahamnya itu 10 kali lipat lebih mahal daripada harga aset sebenarnya kalau diuangkan. Ada juga yang 0,1. Jadi harga sahamnya itu murah banget berarti kan? Ini seandainya perusahaan yang bubar aja saat ini, saya udah dapat 10 kali lipatnya kan, dibagi-bagi nih. Itu ya. Ini ekstrim-ekstriman aja ya, untuk bisa dapat ini ya logikanya. Gitu. Walaupun nanti banyak hal lah, belum ada utang kan dan sebagainya ya. Gitu. Ini PBV itu kurang lebih logikanya seperti itu. Jadi semakin rendah PBV itu artinya itu semakin murah dari sisi valuasi terhadap book value. Nah, price to earning gimana? Price, harga dibandingkan dengan laba bersih. Laba bersih. Jadi tadi misalnya 100 juta, harga saham satu lembarnya 1 juta. Ternyata laba bersih tahun itu adalah 100 juta juga. Ya, 100 juta juga, laba bersih ya. Artinya laba bersih berarti per sahamnya laba bersihnya 1 juta juga kan? Ya, 1 juta. Kemudian dibandingkan dengan earning, harga sahamnya sekarang berapa nih? Harga sahamnya ternyata 1 juta juga, berarti 1 juta, terus earningnya 1 juta, PR-nya 1. Ya, artinya apa? Kalau kita beli saham itu saat ini dengan asumsi nggak ada perkembangan, cuman jalan begitu aja tuh, tunggu tahun depan uang kita udah kembali. 1 ya. Ini jadi bisa dikatakan juga PR itu adalah rasio berapa tahun uang kita kembali dari bisnis ini. Kalau kita taruh uang itu dibeli saham itu 1 lembar misalnya atau berapa lembar gitu kan. Nah, PR ini adalah tingkat kepercayaan para investor yang membeli saham di pasar saham terhadap perusahaan ini. Makin tinggi PR-nya, itu makin gila investornya. Coba nanti kita lihat price to earning-nya Nvidia misalnya. Oh, itu 200-an. Jadi gini, kalau misalnya price to earning 10, yang membuat price to earning tinggi itu kan harga saham ya, harga saham makin tinggi ya, makin tinggi. Harga saham makin tinggi itu, yang membuat harga saham makin tinggi itu apa? Adanya demand terhadap saham itu. Jadi si investor, makin investor dia percaya akan kemajuannya ini, makin itu dia harga makin tinggi, demandnya makin tinggi. Nah, misalnya harga saham PR-nya itu, price to earning-nya itu 10 kali ya. Artinya investor itu berani membeli sesuatu yang secara di atas kertas itu uangnya hanya akan kembali 10 tahun lagi gitu. Ya. Jadi kalau kita mau beli ya berarti valuasinya yang price to earning-nya yang rendah gitu. Itu yang murah. Misalnya kita tahu nih ada satu perusahaan bagus, tadi fundamentalnya ya, balik lagi fundamental. Ini bagus profitabilitasnya, bagus, terus kemudian sehat, bagi dividen gede. Nah, price to earning-nya lagi rendah. Yang lagi rendah itu berapa? Di bawah 10 lah. Sekarang malah banyak yang 5, 6 ya. Banyak yang bahkan 2, 3 itu ada perusahaan-perusahaan bagus kayak gitu. Itu bagus banget. Kenapa? Karena kita beli itu dalam 2 tahun udah kembali. 2-3 tahun udah kembali, 2,9.
Nah, kalau price to book value ya nanti kita lihat ininya. Itu untuk pembanding juga. Biasanya kita kan kadang bingung ya. Ini kalau Telkom misalnya, sekarang price to earning-nya 14, itu termasuk murah apa nggak sih gitu kan ya? Biasanya itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di sektor yang sama. Gitu. Perusahaan ini, perusahaan telekomunikasi atau perusahaan teknologi itu biasanya price to earning-nya rata-rata di 26. Sekarang kita lihat Telkom di 14. Oh berarti harganya tergolong murah nih kalau dibandingkan dengan peer-nya. Dan Indosat berapa misalnya gitu dan sebagainya. Begitu juga price to book value. Nah dividen ya, ini yang 3 dividen itu juga penting, passive income. Kalau jadi investor saham itu bisa mendapatkan keuntungan dari 2, dapat dividen itu langsung masuk ke rekening, dan kenaikan harga saham itu sendiri. Kenaikan harga saham itu sendiri akan didapat untungnya ketika kita jual saham itu. Gitu. Kalau dividen enggak, kita nggak perlu jual saham, dapat dividen. Ya. Jadi ini juga penting ya dividen. Nah kurang lebih itu ya. Ini yang penting nih. Investasi tanpa ilmu adalah spekulasi. Ya. Jadi spekulasi. Jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan. Nah, atau beli saham hanya karena rekomendasi, jangan beli saham hanya kayaknya kemarin tuh teman kayaknya dia beli saham itu dapat 10 kali lipat loh, itu dia beli 10 juta dalam 1 hari, besoknya udah jadi 20 juta gitu misalnya. Coba juga itu nggak apa, itu spekulasi. Bedanya apa sama judi gitu ya, bedanya apa sama judi. Nah kalau judi ya hati-hati di sini. Hati-hatinya kenapa? Kalau judi itu udah dilarang negara, nggak boleh. Dan kita tahu itu judulnya judi. Jadi kontrolnya banyak, pagarnya banyak. Kalau saham, kita nggak kerasa kalau kita sedang berjudi. Itu yang perlu hati-hati loh. Kita nggak kerasa. Kalau judi beneran ya kita tahu main judol ya, aplikasinya judol gitu. Kalau saham kita nggak kerasa kalau sedang berjudi. Itu yang perlu hati-hati makanya. Jadi basicnya itu, mindsetnya itu harus benar dulu. Hindari spekulasi. Jadi spekulasi itu nanti kalaupun dapat uangnya haram kan, hasil judi. Dan bedanya tipis, kita sendiri yang tahu. Nah, kemudian checklist untuk kita investor syariah. Yang pertama penyaringannya, tahap penyaringan, apakah dia masuk daftar efek syariah enggak gitu. Dari OJK untuk memastikan kehalalannya. Nanti kita lihat ya di aplikasi. Lihat labanya ROE lebih dari 50%, itu udah bagus ya. Hutang kurang dari 45% itu maksudnya buat kesehatan ya, tingkat kesehatan. Analisis harga lagi murah apa enggak, dan mindsetnya jangan besok ini beli sekarang nih besok naik, itu mah trading namanya, spekulasi juga ya, walaupun nggak spekulasi tapi jangan gitulah. Misalnya enggak kok saya udah melakukan analisis gini murah banget nih, udah ini sekarang beli besok naik ya. Di samping itu juga kalau besok jual itu termasuk nggak boleh juga, karena ada batasan. Saham itu dimiliki resmi oleh pembeli itu 2 hari bursa, itu baru masuk sebagai milik resmi. Ingat kan dalam fikih ya, barang yang belum dimiliki itu nggak boleh dijual kembali ya. Jadi harus sudah resmi dulu dimiliki baru. Jadi mindsetnya long term. Nah kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat ya, kita buka. Kalau mau yang tadi itu di mana sih lihatnya? Nah ini salah satu aplikasi, bukan iklan ya, tapi yang paling gampang dibuka ya inilah. Ini Stockbit. Kalau kita mau beli jual saham di sini bisa. Nah kita lihat di sini ini watchlist ya yang sudah di custom. Ini ada AADI, ada RO ya, AADI, Astra, S Hardware juga sini, ada RO ya, AKR, AMMN, Antam misalnya. Nah tadi kalau kita mau tahu misalnya Antam seperti apa kondisinya, ini di sini ada angka-angka. Ya. Kalau yang sebelah sini ini angka jual beli, kan namanya juga bursa. Bursa itu jual dan beli ya. Di sini ada yang nawarin, saya mau jual nih, tapi saya cuma mau jual kalau harganya segini gitu. Yang mana tuh? Yang Over ini, yang kanan. Yang kanan, over. Ya silakan. Ya, jadi ada 13.326 lot yang ditawarkan dengan harga 2.900. Sementara yang mau beli, enggak, saya beraninya cuma segini nih. Nah, gitu Bang. Nanti dia akan terjadi jual beli ketika ada kesesuaian kecocokannya. Ya sudah, offernya saya ambil deh segitu, sekian lot, terjadilah jual beli.
Ini running trade dan seterusnya ya, trade flow. Ini adalah sebelah kanan, kita lihat sebelah kanannya. Broker flow itu menggambarkan arus keluar masuk jual belinya. Nah, terus yang kita lihat di sini key stats ya. Statistik kunci di sini. Di sini ada valuasi. Valuasi itu tadi ya, kita ini murah apa enggak sahamnya. Yang ini income, ini profitability. Ya, income statement di sini. Di sini ada neraca. Nah, tadi di mana yang kita bahas mengenai profitability? Nah, itu gross profit, operating profit, net profit. Ini gross profitnya 19%, operating profitnya 15,3%. Jadi di atas 15 ya, bagus ya. Terus yang jadi ukuran dari sehat apa enggaknya biasanya itu adalah di sini, hutang, debt. Hutang di situ rasionya biasanya debt to equity ya. Debt to equity di sini nggak kelihatan. Nah, terus kemudian valuasinya lagi murah apa enggak di sini. PE-nya nih, 8 di bawah 10 forward PE. Jadi kalau PT ini kebetulan Antam yang kita buka ya. Antam ini dari sisi profitability bagus, dari sisi kesehatan bagus, dari sisi valuasi lagi bagus. Kalau menurut saya. Dan coba kita lihat lagi dividend yield-nya berapa, kayaknya tinggi. 5% Ya, atas tengah. di atasnya. Oh iya ini 5%, 5,28. Tinggi tapi nggak terlalu tinggi juga sih. Di Indonesia itu ada yang 10, ada yang 7, 8. Barat. Nah, ini satu lagi PEG ratio, ini growth ya. Makin kecil, makin angkanya 0 sampai 1 dan makin kecil itu makin bagus. Kalau minus, itu berarti growing-nya turun dia. Ini membandingkan antara pendapatan dari tahun ke tahun ya. Nah, gitu. Jadi itulah kurang lebih secara singkat ya, analisa sederhana yang harus kita lakukan minimal untuk ketika kita mau membeli saham. Nah, seperti kita lihat di sini, kalau kita lihat 5 tahun ya, lihat nih, 5 tahun, dalam 5 tahun kalau pas belinya lagi di puncak sini, uangnya dibiarin di sini beli gitu, terus dibiarin itu di sini turun malah. Sama. Turun dia. Gitu. Jadi itulah pentingnya valuasi ya, timing kapan kita ini juga. Tapi kan ini memang fluktuatif, dia juga mungkin usahanya naik turun juga profitnya. Jadi saham itu ya jangan dikira beli saham itu hanya untung aja ya, enggak juga, bisa turun aja, bisa turun juga. Saya mulai beli saham itu 2 tahun yang lalu, bulan Mei tahun 2024. Itu belum belajar. Jadi langsung beli yang kira-kira bagus, beli. Setelah berapa bulan kemudian, 3 bulan atau 4 bulan kemudian, aduh saya salah nih, nggak boleh nih, masa seperti ini apa bedanya sama judi kan? Wah, udah saya berhenti, stop, saya jual semua. Alhamdulillah untung 40-an juta. Masih untung ya? Masih untung. Jadi saya pernah belajar saham itu yang sambil belajar ambil dapat untung di karena pada saat itu memang pasar lagi drop, saya belinya terus naik gitu. Kelihatan dari 2024 nih kan turun nih di sini 2024. Ya mungkin di sini nih saya beli. Terus di sini saya jual gitu. Oh, ini Antam kan? Kalau kita mulai ya, jadi itu. Nah, akhirnya dari situ saya belajar baca buku. Buku tuh banyak saya baca. Lebih dari 10 lebih. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Arab enggak sih? Itu mungkin dari bahasa Cina, bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih, kalau ada yang mau belajar nanti saya kasih kirim ininya ya, judul-judulnya. Itu punya kuasai itu. Nanti ini kan kita baru bicara faktor internal perusahaan ya, menentukan dari naik turunnya harga saham dan bisnis. Nanti kita bicara dari eksternal, kondisi geopolitik, kondisi strategi ekonominya pemerintah seperti apa, itu juga berpengaruh. Kadang-kadang kita lihat perusahaan bagus, ini bagus, profitable apa segala, tapi harganya sekarang turun banget nih. Kenapa? Oh, ternyata kondisi ekonomi terpuruk, rupiah makin lemah gitu kan.
Jadi investor khawatir nih, wah ini perusahaan nggak akan bisa bertahan nih, gitu. Bahkan bangsa ini, negara ini nggak akan bisa bertahan nih. Investor kakap yang berasal dari luar negeri langsung nyabut dananya. Wah, mendingan diparkir di tempat lain aja, beli emas di tempat lain. Gitu. Wah, tung. Akibatnya ya supply demand kan, karena banyak yang jual, harga makin turun, gitu. Dan itu nggak menggambarkan kondisi fundamentalnya si perusahaan itu sendiri sebetulnya. Baru dugaan bahwa nanti harga dolar kalau begini terus akan mempengaruhi perusahaan ini, dia bisa kewalahan bayar utang dalam dolar ya, misalnya gitu. Besoknya tiba-tiba ada kebijakan pemerintah menaikkan suku bunga atau apapun, naik lagi tuh, masuk lagi dana misalnya gitu. Jadi gitu ya, antara pasar saham dengan kondisi real perusahaan kadang-kadang tidak berhubungan secara langsung. Demikian, mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil makan siang aja. Membersihkan waktu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.